Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Raswati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cidadap 3, Kabupaten Sukabumi. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Menerapkan disiplin positif, 2. Memahami motivasi perilaku manusia, 3. Memahami posisi kontrol seorang guru, 4. Membuat keyakinan sekolah ataupun kelas, 5. Menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik menjadi bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran terhadap dirinya berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun ketidak terpenuhinya kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Saat guru memahami ketiga motivasi tersebut, maka guru dapat memilah motivasi apa yang terdapat pada diri peserta didik. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang berasal daripada peserta didik tersebut motivasi masih bersifat eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dari diri peserta didik agar dapat memunculkan pribadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebisa mungkin hindari hukuman ataupun pemberian hadiah ataupun penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas baru untuknya. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah dan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya agar menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik. Filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun budaya positif dalam konteks pendidikan, di mana nilai-nilai keteladanan, kebersamaan, dukungan, kemandirian, dan pengembangan karakter semuanya berperan sangat penting. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta dapat menjalankan perannya sebagai guru penggerak, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktik. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, tentunya dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterlibatan guru penggerak dalam mewujudkan visi ini memastikan bahwa budaya positif dapat terbentuk dan berkembang, menciptakan sekolah yang lebih baik untuk semua. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari serta disebarkan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bersifat menghukum. Salah satunya, jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman, pemantau, bahkan terkadang sebagai penghukum. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani peserta didik yang terlambat masuk kelas dan menggunakan sendal di sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat mengalami hal tersebut, saya senang karena saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik untuk menemukan solusi dalam memperbaiki perilaku dengan menggunakan posisi saya sebagai manajer. Selain itu, saya juga sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer.
Posisi tersebut merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrak saya sebagai teman, pemantau, bahkan terkadang penghukum. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena tidak membantu dan mendorong peserta didik untuk menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahannya, dan terkadang memberikan konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan senang karena bisa membantu peserta didik untuk menemukan solusinya sendiri. Saya juga mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah, dengan memberikan pernyataan seperti, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif juga tidak hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter saat berada di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.